wabarakatuh. Selamat datang kembali di Live Adibuana Live Virtual Event presented by Laboratorium Terpadu Adibuana Surabaya. Sekarang ini kita berada di edisi Live untuk bulan Maret ya teman-teman semuanya. Bersama saya Ana Rafikayati selaku dosen dari Prodi Pendidikan Khusus Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Nah, untuk kali ini kita temanya cukup menarik karena hari ini kita akan membahas tentang pentingnya belajar bahasa Inggris ya. Karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional ya, pasti akan berbeda antara mungkin angkatan saya ya. Saya tidak tahu angkatan berapa nih, angkatan 80-an ya, angkatan 80-an ini kayak masih mahasiswa. Dulu saya dapat bahasa Inggrisnya itu kelas 4 SD ya, baru belajar bahasa Inggris, sehingga mungkin akan profil kemampuan bahasa Inggrisnya akan berbeda-beda dengan teman-teman semuanya yang dari TK sudah belajar bahasa Inggris seperti itu. Nah, di samping saya telah hadir Ibu Dr. Endah Yulia Hayu SPD MPD. Nah, beliau selaku dosen di Prodi S2 Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi karena kita lagi bahas tentang pentingnya bahasa Inggris, Bu Endah di sini akan sharing ke kita semuanya tentang bagaimana sih belajar bahasa Inggris yang tepat dan biar sustain juga. Jadi kadang-kadang kadang kita itu terampil tapi kadang lupa. Nah, bagaimana biar bisa memaintain itu juga seperti itu. Ikut dari Prodi Pendidikan S2 Pendidikan Bahasa Inggris ini bisa diceritakan ke teman-teman ini kapan mulai berdirinya, apakah sudah lama atau baru, dan sekarang ini berada di fakultas apa? S2 Pendidikan Bahasa Inggris, jadi program magister ini sebenarnya masih baru sekali. Jadi ini SK-nya itu tanggal 12 Juli tahun 2022. Jadi kami bukanya pada waktu itu teman kuliahnya di bulan September. Jadi kami dapat SK karena 12 Juli tahun 2022. Jadi ya relatif masih baru sih, jadi belum lulus kan ya, masih belum lulus. Dan juga sudah ada kurang lebih 30 mahasiswa yang belajar ke tempat kami. Di mereka ada lulu SD, 2 SMP, 2 SMA, dan bahkan ada juga beberapa di antara mereka itu pengusaha, kursus untuk pengusaha di bidang pendidikan. Mereka punya UFUF, dan ada juga yang punya sekolah yang ada di Mojokerto. Jadi Bapak ini, Roni itu punya sekolah. Jadi memang dia pemilik, ya dia pemilik sekolah. Tadinya pada waktu masih S1 itu alumni, dan ketika dia melihat, wah S2 enggak, kemudian dia langsung apply. Jadi angkatan pertama. Dan kami berada di fakultas kedua. Jadi S1 dan S2 itu nyatu. Jadi setelah S1, nah otomatis S2 karena sekarang ini ada kompetisinya ya Bu Ana ya. Ya, dari lulusan-lulusan S1. Dan mereka banyak yang dari banyak sekali di Surabaya ini ya, terutama saya nggak berarti yang di tempat lain juga, yang khususnya di Surabaya lulusan-lulusan S1 itu banyak sekali. Dan memang mereka memang tidak semua memang mereka menjadi seorang guru gitu ya, tapi di tempat kami itu sebenarnya bukan saja menjadi seorang guru, mereka juga bisa menjadi penulis, bisa menjadi pengusaha. Namun karena kita di fakultas keguruan, jadi otomatis menjadi pengusaha di bidang pendidikan, bukan jadi seorang. Untuk S1-nya itu degree-nya SPD ya teman-teman. Nah, kemudian untuk S2-nya degree-nya itu MPD. Nah, kemudian untuk luaran nih lulusannya ini kadang mindset masyarakat ini masih banyak yang kurang informasi. Jadi mikirnya, lah kenapa S2? Emangnya mau jadi dosen kok S2? Nah, padahal kan tidak seperti itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ibu. Seperti saya dulu aku tak kuliah S2, kemudian ada di tempat saya kuliah S1 jadi dosen gitu. Sudah kan kuliah S2 pada waktu itu. Nah, tapi jujur ya, ketika saya kuliah S2 pada waktu itu, sebenarnya saya nggak pengen jadi dosen. Saya kepingin untuk professional development saya, karena pada waktu itu saya sudah menjadi penerjemah pada waktu itu. Dan pada waktu itu saya baru pulang dari luar negeri, kemudian ada teman kuliah waktu itu. Nah, akhirnya saya nggak ngerti, kemudian sedikit flashback ya. Pada waktu itu saya lihat transkrip
transkrip saya itu saya ada transkrip S1 saya kok nggak ada gitu ya. Kemudian saya usul di sini ya, ketemu dengan dosen saya, Bu Wahyu ada waktu itu. Nah, saya ditanya, gimana? Saya ini nggak lulus dari S2 lulus, walaupun sini saja pada waktu itu Bumi, tapi ya dulu tahunnya tahun berapa? Pada waktu itu tahun 2002, tahun 2008 waktu itu. Tapi kalau sekarang kan Unima nggak mau S2, Unima mau anak S3. Jadi guru lebih profesional, jadi mereka ada professional development. Dan saya dengar juga ketika mereka punya S2 makanya lebih cepat gitu ya. Jadi kalau untuk S2 mereka professional development-nya itu lebih progres, lebih cepat gitu. Karena di S2 kita membuka wawasan mereka flat untuk keilmuan bahasa Inggris itu sendiri, lebih applied ya, kita lebih untuk terapan gitu. Mereka bisa menggunakan ilmu linguistik mereka, ilmu bahasa mereka lebih applied dan lebih update apa yang dibutuhkan dengan kebutuhan stakeholder, kebutuhan masyarakat kita yang ada sekarang ini. Selain itu, nah ini juga permasalahan guru-guru ada yang menulis, sebenarnya bukan guru saja, dosen juga gitu. Jadi mereka juga dilatih untuk ini. Salah satu visi kami adalah untuk riset juga ya Bu ya. Jadi mereka belajar riset. Di riset itu mereka belajar otomatis kualitatif gitu ya juga. Nah juga untuk yang karya post action research gitu ya, BTK maksudnya ya, BTK begitu. Kemudian selain BTK juga mereka juga dilatih untuk gimana cara menulis itu otomatis kan. Jadi publikasi itu kan nggak bisa mari kerjakan tesis buatkan silakan dia dijadikan artikel kan nanti gimana caranya kan. Meskipun itu potongan dari tesis, tapi kami ada mata kuliah writing for publications kami ada. Jadi mereka dilatih gitu ya. Dan untuk setiap mata kuliah mereka juga diminta warna. Nah, itu sudah mulai dilatih sejak semester 1. Jadi mereka dilatih menulis. Tapi bukan hanya itu saja. Karena mereka juga otomatis kalau sudah S2 busuk. Ini biasa kan enggak. Guru pertama kali mereka first step itu jadi apa? Koordinator mata pelajaran bahasa Inggris. Ya pasti itu kalau di sekolah. Koordinator pelajaran bahasa Inggris. Otomatis bagaimana caranya menerapkan pengajaran yang terupdate seperti sekarang berpuluh merdeka. Itu bagaimana penerapannya sesuai dengan setting kelasnya mereka. Atau pelajaran diferensiasi itu bagaimana settingnya kan? Diferensiasinya itu kan beda setting sekolahnya kan. Sekolah umum dengan sekolah yang berbasis agama itu pasti berbeda karena di agama ada nilai-nilai keagamaan yang spesifik yang harus dimasukkan itu. Bagaimana itu? Ya kalau mata pelajaran agama sih sudah kelihatan ya. Tapi kalau bagaimana mata pelajaran bahasa Inggris itu harus sangat spesifik kan, nggak bisa disamakan dengan aku tak nyontek sekolah sana. Itu kan nggak bisa. Gitu. Nah itu settingnya seperti itu ya. Memang pertama-tama memang Pak mahasiswa banyak mengeluhnya. Mungkin guru-gurunya pada waktu mereka jadi guru mungkin tadinya masih comic face, tapi di sini kita rafik ayo buat sendiri karena mereka harus bisa menjadi koordinator untuk mata pelajarannya sendiri. Dan tapi lebih dari itu kita bermata kuliah leadership and management. Tapi itu nggak tahu manajemen, tapi itu leadership and management tapi untuk settingnya bahasa Inggris. Jadi diajar oleh guru bahasa Inggris juga, dosen bahasa Inggris, tapi ada dosen kami yang dia juga punya lembaga sendiri. Jadi selain kerja di Unima, dia punya lembaga sendiri di dalam dan di luar negeri. Kebetulan Bapak ini menajat mata kuliah tersebut. Jadi the right man in the right place. Jadi untuk S2 pasti akan menjadi pembeda teman-teman antara lulusan S1 dan lulusan S2. Jadi di dalam S2 itu karirnya akan lebih cepat ya. Jadi pas pertama lulus seperti itu nggak hanya jadi guru biasa seperti yang disampaikan, tetapi bisa jadi koordinator atau mungkin jadi vice principal atau wakil kepala sekolah. Biasanya memang selalu diberikan jabatan tambahan atau mandat tambahan gitu ya. Dan juga untuk image. Jadi saya punya lembaga atau saya kepala sekolah atau wakil gitu ya. Ditanya, oh ibu lulusan apa? Itu kalau cuma SPD itu kayaknya
kurang gitu. Tapi kalau sudah, oh iya saya ini NPD atau mungkin dokter, nah itu pasti punya grading yang lebih. Right-nya lebih ya. Ya seperti halnya kalau bawa HP, iPhone-nya 15 berarti ya tingkatnya lebih tinggi gitu. Ketika itu bahasa Inggris yang mesti bahasa Inggris dulu. Biar ini ya. Iya, biar lebih masyarakat itu lebih, oh iya ini memang benar sih, secara ilmunya sudah mendalami nih begitu. Tadi multidisipliner saya, jadi nggak hanya bahasa Inggris saja, tetapi juga ada yang entrepreneur juga. Nah mungkin bisa dijelaskan Bu, kalau saya lihat kemarin ya di contekan Bu, dosennya tidak hanya dari Unipa saja, tetapi juga dari beberapa kampus lain ya. Saya bacakan, soalnya kampusnya bahasa Inggris, jadi saya biar nggak salah ya saya bacakan. Jadi ada yang dari Monash University Australia, kemudian dari University Teknologi Malacca Malaysia, dan Raja Manggala University of Technology yang Buri Thailand. Nah jadi SDM-nya sangat kaya sekali. Nah ini biasanya untuk dosen dari universitas luar ini biasanya ngajar mata kuliah apa atau kegiatan seperti apa? Setiap tahun atau setiap semester bahwa kami ada kerjasama dengan mereka selalu mereka perkuliahan di tempat kami gitu. Dia juga mereka kuliah tentang professional development. Biasanya mereka di professional development, kemudian writing for publications gitu ya. Meskipun di tempat kami juga sudah ada kata kuliah itu. Jadi kita meyakinkan gigi loh, enggak hanya apa kata orang bahasa Indonesia saja lah. Kata dosen asing juga sama, jadi mereka dia sama ya nanti dengan mata kuliahnya. Ya kalau nggak sama gimana, nanti publication baunya itu ya itu gitu. Kita punya standarnya itu. Oke, dan kemudian kalau untuk tadi dari Raja Mangala itu sebenarnya gini, dia itu dulu pernah kerja di sana, kemudian pindah ke Unipa, jadi directly masuk ke Adikuana. Tapi saat ini beliau juga dia punya kampus juga di Thailand, TGBC kalau nggak salah, tapi itu sekolah bisnis ya, TGBC, jadi di Waringin gitu. Jadi ya, lalu dia Pak Niko ya, tapi Waringin saat ini dia lagi di sana lebih di luar. Dia membantu di Waringin, karena dia punya lembaga sendiri dan sedang berkembang. Oh, mahasiswanya tadinya dari 20 orang, sama sih sama dari 20 gitu. Jadi memang dia memang fokusnya membesarkan kampusnya, tapi dia capanya di sini di Unipa. Capanya di Unipa dan karena orang Indonesia. Itu selain itu. Tapi selain itu dari SDM kami sendiri gitu ya. Otomatis SDM kami ini lulusannya Malang gitu. Dan itu juga sudah kampus internasional kan, dari UNESA kayak itu, dari Malang maupun dari UN, Universitas Malang maupun dari UNESA. Dan juga kita ini punya spesifikasi sendiri gitu. Jadi seperti Bruno itu dia di linguistik gitu, Pak Kulo itu di literature, saya di writing sama di professional development, kemudian kuliah Pak Niko itu di kualitatif about research gitu. Dan kita juga dibantu dengan dosen-dosen yang dari luar negeri untuk ada perguruan tinggi yang lain seperti di sangat dan mana. Yang sudah disampaikan bahwasanya kalau dari segi dosen atau SDM-nya nggak usah diragukan lagi. Jadi di S2 Pendidikan Bahasa Inggris ini sudah ada dosen baik dari Unipa dan juga bekerja sama dengan kampus-kampus yang sudah saya sampaikan tadi. Dan di tiap dosennya itu punya kepakarannya masing-masing ya, seperti itu, sehingga memperkuat teman-teman misalnya yang ingin masuk di S2 Pendidikan Bahasa Inggris. Kemudian saya ingin tanya lagi tentang total studinya Bu, berapa semester yang bisa ditempuh? Kan kadang ini banyak nih dari teman-teman, aku harus kuliah nanti, kuliah petang tahun, kuliah menir. Ini berapa lama masa studinya itu? Ya 2 tahun, tapi jangan molor ya. 2 tahun yang banyak itu di semester 1 dan 2. Jadi semester 1 dan 2 itu 16 gitu ya. Nah, tapi jangan khawatir, ini kita tidak dibagi hari ya teman-teman ya. Semuanya tidak dibagi hari. Mungkin kalau di saudara tuan kita di Indonesia itu pasti dibagi hari kalau endokrin ya. Tapi kalau di tempat kami adalah yang pasti sore hari, after hour, sampai jam 9 malam gitu. Mulai dari hari Senin sampai Jumat gitu, tergantung nanti ada schedule-nya gitu ya. Gitu, jadi pasti Senin, mulai dari Senin sampai Jumat itu, dan otomatis sekarang aturannya offline. Tapi ada juga online, tapi 60% gitu.
yang pasti sore, jadi tidak mengganggu bahwa ikut semuanya kan. Ya beberapa kan paling sulit jam 4 ya, jam 4 kan selain ya. Jadi kita bisa, mereka boleh masuk jam 5 di sini, nggak akan telat mungkin cukup itu enggak kan, kita sudah tahu reasonnya bagaimana gitu. Dan mereka juga sebelum kemudian mereka juga sudah tahu apa yang mereka pelajari, apa itu materi-materinya mereka sudah bisa download dulu begitu. Jadi mereka meskipun kalau datang sedikit terlambat ya karena perjalanan dari sekolah gitu, mereka tidak akan ketinggalan. Kalau teman-teman nanti kuliah di S2 pendidikan bahasa Inggris fleksibel ya, jadi bisa kuliah sambil kerja atau kerja sambil kuliah di jamnya setelah teman-teman kerja, misalnya jam 3 atau jam 4, kemudian baru perkuliahan dimulai sekitar jam 5 sampai dengan malam ya, seperti itu. Jadi tidak akan mengganggu pekerjaan saat ini, sehingga jangan khawatir, segera daftarkan diri Anda. Di semester kedua mereka nanti mengerjakan dia tadi datang kemudian dilihat itu enak, tidak persiapan ini proposal, nanti di semester yang terakhir itu KKN dan thesis sudah. Tapi nanti setelah proposal, biasanya proposal ambil datang, mereka mengerjakan membuat artikel seperti itu dan membuat thesis. Tapi buat artikel bukan hal yang baru ya, karena mereka sudah belajar, sudah publikasi, jadi sebelum lulus itu sudah ada publikasi. Tapi untuk semester 3 dan 4 itu sudah longgar ya, tinggal bimbingan dan beberapa kegiatan lainnya. Kalau selain kegiatan akademik Ibu, apa saja kegiatan non akademik ya, misalnya apakah ada seminar atau mungkin ada kunjungan keluar dan lain-lain, kan ada beberapa prodi nih yang dengan keberadaannya masing-masing. Kalau di pendidikan bahasa Inggris S2, kegiatan non akademiknya apa saja? Memang selama ini itu masih akademik ya. Tempo hari itu kita ada talk show ya, semacam ini kita talk show, jadi kita mengundang pakar kalau di mana, kemudian kita mengadakan talk show begitu. Terus tapi jadi moderatornya itu dari mahasiswa begitu. Jadi public speakingnya mereka terlatih gitu ya. Ya ada yang diwawancarai itu ada yang sini maupun dari narasumbernya dari luar itu. Dan kegiatannya ya selama ini semakin seminar gitu ya. Kalau untuk non akademik ini karena beda ya dengan S1, mereka itu hanya punya waktu itu di sore, jadi masih di akademik. Tapi nanti setelah kita sudah mau coba mempersiapkan kerjasama dengan perguruan tinggi yang lain gitu untuk mengadakan kegiatan non akademis. Jadi mungkin nanti ada puasa bersama atau pertemanan gitu. Ada kegiatan kunjungan juga ada yang nanti kita ada kunjungan di perguruan tinggi yang lain. Untuk saat ini masih di dalam negeri karena sebenarnya kita juga bisa keluar gitu, tapi kan masih terbentuk dengan dana gitu ya gitu kan. Dan saat ini saya masih mungkin bertanya-tanya ya, bisa bertanya-tanya disabilitas dulu. Saat ini kami sedang mengerjakan, otomatis kalau berdirinya tahun 22 masa langsung unggul gitu ya, dan nggak mungkin ya masih bayi kemudian sekolahnya kan masih belum. Jadi kita berdiri di tahun 22 dan saat ini kami bagi mengerjakan baik apa nanti mahasiswa kami yang lulus dan kita daftar akreditasi. Dijelaskan untuk biaya perkuliahannya Bu, dan cara pendaftarannya seperti apa? Ini otomatis online ya, mungkin nanti ada linknya di ya nanti mb.uni.pak.sby.ac.id. Itu online bisa, atau datang langsung ke kampus di bagian pendaftaran sini selalu buka, Sabtu aja buka misalnya. Itu pendaftarnya itu, kemudian kalian tidak mahal daftar sekarang gitu ya. Karena kita lagi menyusun akreditasi, nanti akan saja kita publish gitu, otomatis biayanya. Untuk alumni ya, untuk alumni yang pernah S1-nya kuliah di Adipurna, itu total biaya pendidikannya 17.875.000 gitu ya. Kemudian yang untuk yang reguler ya, tapi kalau dibandingkan dengan kampus lain ya jauh. Kampus sebelah itu di kampus sebelah itu yang tempat saya lulusan sana juga gitu. Sekarang itu 94 juta. Ya hampir 4 juta, jadi 37 something gitu ya. Kita berapa nak? Ada 35 ya, 45 juta. Jadi berapa yang reguler ini 22 juta 500. Kalau diberitahukan dia langsung dipersilakan duduk, tidak ada dihukum gitu. Ya jadi tidak ada hukuman di sini kecuali tidak menggunakan tugas. Ada nilai. Oke, Kalau nggak buka tugas ya nggak ada nilai gitu ya. Jadi ada nilai nggak lulus. Penonton kita ini kan nggak hanya yang akan menuju S2, tapi juga teman-teman baik itu anak-anak SMA dan juga ini S1 seperti itu. Nah, menurut Ibu nih, ini menurut saya ya, kemampuan bahasa Inggris anak-anak sekarang
itu lebih baik atau lebih buruk Bu, daripada dulu sudah dari tahun ke tahun kemampuan bahasa Inggrisnya. Tapi kalau untuk konteks pergaulan, terkadang mereka itu apa gitu loh. Sekarang kan memang bahasa Inggris itu friendly, happily gitu ya. Akhirnya dicampur, jujurly. Internet first itu just itu guys ya. Saya mengerjakan ini loh, kok sudah jujurly saya sudah mengerjakan ini. Saya pertama kali dengar, saya sebenarnya dengar itu dari sosmed ya. Saya cuma senyum aja ketika saya mendengarkan itu. Kemudian mahasiswa saya ngomong gitu, jujurly saya jalan sendiri loh. Ya nanti saya cek ya, oke tuh titik apa jujurly-nya bener apa enggak gitu. Tapi saya ketawa. Kalau ngomong ya mbak ya, jangan ngomong jujurly gimana, honestly gitu. Dan lebih enak, anda ini di bahasa Inggris gitu. Jadi ya kalau anak sekarang mereka kadang-kadang pencampurannya itu kurang pas gitu. Nah, kalau mereka menganggap pakai ini kan kelihatan keren gitu ya. Jadi ya kalau keren tuh jadi sama seperti cek jadi becek gitu ya. Cicak jadi cicak gitu. Jadi kurang pas begitu ya, itu kurang pas. Jadi kalau untuk anak sekarang mereka seringkali menggunakannya kurang pas. Tapi karena saat ini kan mereka dibantu dengan sosial media ya, yang notabene mereka dalam di sosial media dan banyak bahasa Inggris, mereka lebih banyak terekspos. Jadi untuk exposure-nya mereka lumayan bagus. Tapi untuk tulis-nulisnya yang harus berbaik terus menulis kuliah tuh itu kita kan tidak harus bisa pakai bahasa Indonesia dan meskipun ada di Inggris pakai bahasa bahasa Indonesia dan bisa kan meskipun ya nggak itu. Tapi kalau nulis pada sekolah tuh aja untuk menulis pakai bahasa Inggris, untuk menulis artikel kuliah bisa satu. Aduh, S2. Di tren anak Jaksel itu ada 3 poin tipe bahasa Inggrisnya. Yang pertama harus menggunakan which is. Jadi which is ya itu harus ditambahin terus kasih which is. Yang mana jadi which is. Terus yang kedua itu harus silian Bu tadi literally makanya ada jujur. Terus yang ketiga baru penggunaan misalnya bohong ya. Kalau yang ketiga tadi tentang ya ganti beberapa kata misalnya nonton liburan sekarang healing kayak gitu. Jadi jujur dari muncul karena holiday is every apa habis literally actually jujur betul this ya. Nah tadi seperti dia yang disampaikan bahwasanya kalau kita hanya belajar bahasa Inggris secara otodidak saja mungkin kita akan ngikutin tren dan perlu kita pelajari bahasa Inggris itu secara profesional melalui pendidikan seperti itu. Nah, benefitnya apa Bu kalau kita ngambil belajar bahasa Inggris secara profesional di sekolah gitu daripada secara otodidak seperti itu? Kita kan masih bikin program perkuliahan, programnya lebih well organized. Sudah target setiap periode, setiap semester, setengah semester mereka sudah ada. Kita sudah bertarget gitu dan kita sebagai dosen juga kita harus diwajibkan membuat MPS dan ya perencanaan pengajaran. Kalau kita sebagai dosen pengajaran yang matang, apalagi kita juga sekarang dimonitor, jadi produk yang kita hasilkan lebih bisa terukur daripada otodidak. Kalau otodidak sampai buku, kan nggak ada ukuran. Baik, apa sih sebaik apa baik itu? How good is good. Cantik apa ukurannya cantik? Kan harus ada ukuran. Nah itu gitu. Pintar sebagaimana pintar. Jadi kalau kami sudah menggunakan ukuran yang sudah skalanya itu sudah divalidasi begitulah. Kuliah ke luar negeri butuh TOEFL, butuh IELTS seperti itu. Nah itu harus dipelajari memang secara profesional dan salah satu caranya melalui program degree maupun non degree yang ada di Indonesia gitu. Oh menarik sekali Bu, kurang lebih jadi saya ada sedikit lagi. Kemana saya harus lihat. Kita ada di balai bahasa itu, jadi kalau untuk mau ambil IELTS, TOEFL itu bisa silakan di balai bahasa. Kalau usah kuliah S2. Kalau kuliah S2 tadi untuk guru profesional gitu. Jadi kursus gitu Bu ya, kalau sempatnya untuk IELTS sama TOEFL itu ada khusus persiapan preparationnya ada. Tapi kami sendiri untuk sebagai mahasiswa sebelum mereka lulus sekolah ijazah, mereka juga dites juga.
persiapan preparation untuk IELTS maupun untuk TOEFL ya, seperti itu. Nah, terima kasih Bu Enda atas inspirasinya sehingga memotivasi teman-teman dan juga saya untuk bisa improve our English ya. Karena lokalnya bahasa Inggrisnya sudah berdoa ya. Jadi semoga kita bahasa Inggrisnya semuanya ya bisa menjadi lebih baik ke depannya gitu. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih Bu Eda dan juga dan juga teman-teman semuanya. Sampai jumpa di live selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.